a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Hasani. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan banyak lagi nikmat lain yang tak terhingga banyaknya. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa hadir di Zoom Al-Hasani. Sebagaimana setiap pada subuh kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran setiap paginya, setiap pada subuh. Dan pagi ini kita membahas surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 1 di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Ibu Nopi Yendra. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan dan diskusi ayat tentang ayat ini dengan Pak Hadril. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Artinya lebih kurang, mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, hai Muhammad, harta peras itu kepunyaan Allah dan Rasul. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah, perbaikilah perhubungan di antara namamu, dan kalian taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Al-Anfal ayat 1. Firman yang berkenaan dengan Yas'alunaka 'anil anfal, mereka menanyakan tentang pembagian harta rampasan perang. Maka dalam surah Al-Ankabut dijelaskan dalam surah situ Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 8, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wassalnal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusrika bihi ma laisa laka bihi ilmun la yuti'huma illa ilayya marji'ukum fa'unabbikum bima kuntum ta'malun. Kami wajibkan manusia berbuat kebajikan kepada kedua orang tuanya, kedua ibu bapaknya. Jika keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepadakulah kamu kembali. Lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kalian kerjakan. Al-Ankabut ayat 8. Kemudian dalam ayat Al-Maidah ayat 90 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisuru wal ansabu wal azlamu rijzum minal amali syaiton fattanibuhu la'allakum ta'qilun. Jadi, hai orang beriman, sungguh
minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhlah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, ini berkenaan dengan orang yang uh, orang-orang yang beriman. Kemudian surah Al-Anfal ayat 41 Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi husumuhu walirrasuli walizil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqah wa yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah sungguh apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah dan Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang yang miskin, ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad di hari Furqan, yaitu hari pertemuan dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian berkenaan dengan firman kulil ampalu lillahi war rasul, dikatakan harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul. Dalam surah Al-Hasr ayat 7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walizil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil kaila yakuna la du du akuna dulatan bainal aghniyai minkum wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fa'antahu wattaqullah innallaha sadidul iqab. Apa saja harta rampasan perang ya, diberikan Allah kepada Rasulnya, dan dari harta benda yang berasal dari penduduk kota, dan maka untuk Allah dan untuk Rasul, untuk kaum kerabat, untuk anak yatim, dan untuk orang miskin, dan untuk orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang kaya saja di antara kamu. Apa yang telah diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Apa yang dilarang bagi kamu, maka tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Dan dalam lanjutan ayat itu, fattaqullah wa aslahu zata bainikum wa ati'ullah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah, perbaikilah hubungan sesamamu jika kamu orang beriman. Itu ati'ullah wa ati'ur rasul in kuntum mu'minin. Ini dalam kaitan bagaimana kita berperilaku sebagai orang beriman. Kemudian dalam surah Al-Hasr ayat 6 dijelaskan. Di situ wa ma afallahu ala rasulihi minhum fama au jabtum alaihi min khailin wala riqabin walakinallaha yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Apa saja harta rampasan itu atau pai, maka yang diberikan Allah kepada Rasul dari rampasan itu, maka untuk mendapatkan harta itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun, tidak pula seekor unta pun, tetapi Allah lah yang memberikan kekuasaan kepada Rasulnya terhadap apa yang dia kehendakinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dijelaskan juga dalam surah An-Nisa ayat 65 Allah berfirman, Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima sajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim kharajam pimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, maka mereka pada hakikat tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim, maksudnya menjadikan Rasul sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hatinya sesuatu keberatan
terhadap keputusan yang kamu berikan dan mereka sepenuhnya menerima sepenuhnya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita apapun keputusan Rasul tentang mereka hadapkan kepada Rasul, mereka menerimanya, maka mereka itulah yang beriman. Kalau mereka menolak Rasul sebagai hakim terhadap dan keputusannya, maka dia termasuk orang yang tidak beriman. Dijelaskan pula dalam surah Al-Kahf ayat 18, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tahsabuhum aiqazan wa hum rukud wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal simani wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasit walawit ta'la'ta alaihim lawallaita minhum narum walimu walimuli'ta walimuli'ta minhum ru'ba. Situ, apakah mereka itu bangun padahal mereka tidur? Kami bolak-balikkan mereka ke kiri dan ke kanan. Sedangkan anjing mereka menjulurkan kedua litah tangannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan, tentulah kamu berpaling dari mereka seakan dengan melarikan diri. Tentulah hati kamu akan dipenuhi ketakutan terhadap mereka. Ini Allah menjelaskan kepada kita, Allah mengistirahatkan pemuda Al-Kahfi di dalam gua itu. Itulah suatu tanda kekuasaan Allah di antaranya. Kemudian dalam surah Al-Anfal ayat 43 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakahum kasiran lapasiltum walatanaza'tum fil amri walakinnallaha salam innahu alimun bizati sudur. Yaitu ketika mereka menampakkan kepadamu di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan kepada mereka mereka kepadamu dalam jumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar sedikit pun dan kamu akan berbantah-bantah dalam urusan. Akan tetapi Allah menyatakan kamu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa isi hati kalian. Dalam surah Al-Anfal ayat 2 Allah berfirman, innamal mu'minuna allazina idza zukirat wajih iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman, mereka apabila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka, dan apabila dibicarakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Rabb-Nya lah mereka bertawakal. Anfal ayat 2. Inilah penjelasan yang bisa disampaikan berkenaan dengan ayat 1 surah Al-Anfal. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya diterimalah. Itulah yang benar. Janganlah kita menolak walaupun satu ayat dari apa yang disampaikan oleh Rasul dan Allahnya. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam mentadabbur Al-Quran sehingga Al-Quran benar-benar menjadi bagian daripada hidup kita dan kita termasuk sahabat daripada Al-Quran. Dengan bersahabat dengan Al-Quran menjadi pedoman hidup kita, maka kita insya Allah menjadi orang yang menang, orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, itulah harapan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon dimaafkan bila apa yang saya sampaikan terjadi kekeliruan. Itu adalah kekurangan yang ada pada kami, karena kita sama-sama belajar dan kebenaran hanya milik Allah. Atas kekurangan dan kekeliruan itu kami mohon ampun kepada Allah dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saad. Semoga dengan ditambahnya mentadaburi ayat suci Al-Quran semakin memantapkan kita akan makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke acara yang ke-6.
penyerahan piagam penghargaan kepada petugas-petugas pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Helmi Hedianto. Kepada Bapak Helmi, dipersilakan. Terima kasih Bu Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama-tama wabarakatuh. tentu ucapan selamat dulu kepada Bu Indah yang telah menguraikan surat Al-Anfal ayat 1 pada pagi ini dengan begitu tenang, lancar, rinci, jelas, mumtaz ya Bu Indah. Kasih Pak Elmi. Jadi Bu Indah, nama-nama yang bertugas pagi-pagi itu saya sampaikan ke Pak Samsuryadi sesuai dengan yang saya dapatkan. Kebetulan Pak Sam masuk Zoom pagi ini. Beliau melihat di profil Bu Indah ada kata indahnya itu waktu pertama tadi kan saya tanyakan nama lengkap Bu Indah, ada pakai Indah atau pakai. Tapi alhamdulillah dibuatkan piagamnya keduanya. Ada yang pakai Indah, ada yang tidak pakai Indahnya. Sekali lagi selamat ya Bu Indah. Ini dari Asani memberikan piagam kepada Bu Indah. Kiranya Bu Indah dan kita semua peserta Asani selalu istiqomah dalam mentadaburi Al-Quran ini. Sekali lagi mumtaz tas Bu Indah. Amin. Terima kasih Pak Elmi. Ya, sama-sama. Berikutnya terima kasih juga kepada Bu Yasnidar yang telah bertugas pada pagi ini membacakan ayat suci Al-Quran, di mana dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, alhamdulillah acara kita pada pagi ini berjalan lancar. Dan Asani juga memberikan piagam kepada Bu Yasnidar karena di Asani baik gramatikal maupun tahsin dia berjalan seiring. Sekali lagi terima kasih Bu Yasnidar. Bu Cut, Bu Yasnidar namanya ya, jangan tadi. Kebalik. Terakhir, terima kasih yang tak terhingga juga kepada Bu Cut Rayati yang telah bertugas pada pagi ini sebagai pemandu acara kita, di mana dengan panduan acara dari Bu Cut Rayati, sekali lagi alhamdulillah acara kita pada pagi ini berjalan lancar. Banyak ilmu yang kita peroleh pada setiap kajian pada subuh ini. Selain uraian dari peserta, dilengkapi oleh Pak Ustadz, kemudian diskusi dengan Pak Dril, terakhir ditadaburi oleh Pak Saad Murdi. Dari Asani juga memberikan piagam pada Bu Cut Rayati. Semoga Bu Cut Rayati sehat selalu dan siap bertugas pada kajian pada subuh lainnya. Yang saja Bu Cut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dengan diberikannya atau